Dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Surat Al-An'am ayat 61. Demikian halnya firman Allah yang berikut ini, ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka penggaulah kepala mereka dan pukullah setiap ujung jari mereka. Surat Al-Anfal ayat 12. Selain itu, Allah Azza wa Jalla juga berfirman, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan berbuat apa yang Dia kehendaki. Surat Ibrahim ayat 27. Firman Allah, dan Allah menurunkan kepadamu kitab dan hikmah serta telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Surat An-Nisa, ayat 113. Katakanlah, Ruhul Kudus, Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar, untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Surat Al-Nahl ayat 102. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang Rasul dari mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya, karena itu mereka dimusnahkan azab dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Surat Al-Nahl ayat 113. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur, ketika matahari akan terbit. Surat Al-Hijr ayat 73. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosa mereka. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil dan di antara mereka ada juga yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Surat Al-Ankabut ayat 40. Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami kesemuanya, lalu kami azab mereka sebagai azab dari Yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa. Surat Al-Homar ayat 42. Hal itu cukup banyak diungkapkan oleh Al-Quran. Allah Azza wa Jalla menisbatkan semua perbuatan-perbuatan itu kepada diri Allah sendiri, karena semuanya itu terjadi melalui ciptaan, kehendak, dan takdir Allah. Dia juga menisbatkannya kepada sebab-sebab yang menimbulkannya. Pelaksanaan perbuatan dan terjadinya perbuatan itu berdasarkan kehendak hamba Allah tidak menafikan penisbatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang senada dengan hal itu adalah firman Allah berikut ini, sesungguhnya kami, tatkala air telah naik, sampai ke gunung, kami bawa, nenek moyang, kalian ke dalam bahtera. Surat Al-Haqqah ayat 11. Dia juga berfirman kepada Nuh, hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang, jantan dan betina, dan keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya dan muatkan pula orang-orang yang beriman, dan tidak ada yang beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit. Surat Hud ayat 40. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengangkut mereka ke dalam bahtera tersebut dengan izin, perintah, dan kehendak Allah, sedangkan Nuh yang melakukan dan menjalankannya. Dengan keadilan dan hikmah Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuasaan dan iradah, kehendak, kepada hamba Allah yang memungkinkan baginya mengambil hal-hal yang bermanfaat baginya dan mencegah berbagai macam bahaya. Dalam hal itu, Dia memberikan bantuan dan pertolongan berupa sebab-sebab baik yang tampak maupun tidak tampak. Di antara sebab-sebab itu adalah kekuasaan dan iradah, kehendak. Selain itu, Dia juga mengenalkan kepadanya jalan kebaikan dan kejahatan yang dapat ia tempuh. Untuk itu, Dia membantunya dengan mengutus kepadanya para rasul dan menurunkan kitab-kitab Allah serta menyertakan beberapa malaikat. Selanjutnya Dia menciptakan bagi diri mereka kecintaan untuk memperoleh berbagai hal yang bermanfaat,
juga kebencian terhadap hal-hal yang dapat menyakiti dan membahayakan mereka, sebagaimana binatang juga diciptakan di atas hal tersebut. Dalam kehidupan ini ada beberapa hal yang sangat penting, yang tidak ada kebahagiaan dan keberuntungan kecuali dengan mengenal, mengetahui, memahami, mencari, dan mengerjakannya. Tidak ada seorang pun yang dapat mencapainya kecuali melalui wahyu dan pemberitahuan khusus. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul kepada manusia, juga menurunkan kitab-kitab Allah. Jika Allah Azza wa Jalla menghendaki rahmat kepada seorang hamba, maka Dia akan mengarahkan semua kekuatan daya dan keinginannya kepada hal-hal yang bermanfaat baginya serta memberikan kehidupan yang baik. Lalu Dia berikan perintah kepada malaikatnya agar meneguhkan pendiriannya, mengarahkan iradah, kehendak, dan kehendaknya hanya kepada keridaan Allah dan ketaatan kepada Allah. Sebagaimana difirmankan Allah dalam sebuah surat Al-Quran, ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman, kelak aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka penggaulah kepala mereka dan pukullah setiap ujung jari mereka. Surat Al-Anfal ayat 12. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya malaikat itu mempunyai bisikan ke dalam hati anak Adam, syaitan juga mempunyai bisikan. Bisikan malaikat itu berupa ajakan kepada kebaikan dan pembenaran akan janji. Sedangkan bisikan syaitan itu berupa ajakan kepada kejahatan dan pendustaan akan kebenaran. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat, syaitan menjanjikan, menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan menyuruh kalian berbuat kejahatan. Sedangkan Allah menjanjikan untuk kalian ampunan dari Allah dan karunia. Dan Allah Maha Luas, karunia Allah, lagi Maha Mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 268. Dan jika Dia menghendaki kehinaan bagi seorang hamba, maka Dia akan menahan dorongan dan peneguhan Allah serta memberikan dinding pemisah antara dia dengannya. Yang demikian itu bukan sebagai bentuk penyesatan baginya, karena Dia telah memberikan kekuasaan dan kehendak, mengenalkan kebaikan dan keburukan, serta memperingatkan sekaligus mengenalkan jalan menuju kebinasaan. Selain itu Dia juga pernah menyuruhnya agar menempuh jalan keselamatan sekaligus mengenalkannya. Namun Ia tidak mempedulikan dan bahkan mengabaikannya sehingga jika mendapatkan malapetaka, maka hendaklah Ia tidak mencaci maki kecuali dirinya sendiri. Penganut paham Qadariyah mengemukakan, kehendak yang membantu dan mendorong perbuatan manusia itu jika ditimbulkan oleh manusia, maka yang demikian itu adalah pendapat kami. Dan jika ditimbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang demikian itu merupakan pendapat paham Jabariyah. Penganut paham Sunni mengatakan, tidak setiap kehendak seorang hamba itu memerlukan masyiah, kehendak khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dalam hal itu cukup kehendak yang bersifat umum untuk menjadikannya berkehendak, karena iradah, kehendak, itu sebenarnya adalah gerakan jiwa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghendaki agar jiwa itu bergerak. Jadi, tidak semua gerakan itu memerlukan adanya kehendak khusus dan tersendiri. Yang demikian itu adalah seperti jika Allah Ta'ala menghendaki orang hidup itu bernafas, maka tidak setiap nafas darinya membutuhkan kehendak khusus. Demikian juga penciptaan semua air mengalir, maka dengan itu tidak lagi setiap percikannya membutuhkan kepada kehendak khusus yang digunakannya untuk mengalir. Demikian halnya kehendak berbagai gerakan planet, tiupan angin taupan, dan turunnya hujan. Hal yang sama juga terjadi pada getaran hati dan rasa was-was jiwa. Jika hal itu sudah dimengerti, maka diketahui bahwa Allah Azza wa Jalla menghendaki hamba Allah berkehendak dan berkeinginan. Kehendak, iradah, dan keinginan itu bisa saja mengarah kepada petunjuk maupun kepada kesesatan. Jika Dia menghendaki petunjuk bagi seorang hamba Allah, maka Dia akan memalingkan kehendak dan kehendaknya kepada kebaikan dan petunjuk.
Dan sebaliknya, jika Dia menghendaki kesesatan bagi seorang hamba, maka Dia akan meninggalkan dan membiarkan orang tersebut. Jika ada yang mengatakan, lalu bagaimana kehendak Allah Ta'ala dapat memberikan petunjuk dan kesesatan kepada diri seseorang? Menjawab pertanyaan tersebut dapat dikatakan, jika Dia menghendaki kesesatan baginya, maka Dia akan meninggalkan dan mengabaikan serta membiarkannya berbuat sesuai dengan apa yang menjadi pilihannya. Dan jika menghendaki petunjuk baginya, maka Allah akan mengarahkan iradah, kehendak, dan keinginannya kepada Allah serta memalingkannya dari semua bentuk larangan Allah. Bab 21. Kesucian Kodo, sesuatu yang ditetapkan Allah pada makhluknya berupa penciptaan, peniadaan, perubahan, dari berbagai macam keburukan dan kejahatan. Berdoalah, ya Allah yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Ali Imran ayat 26. Pada permulaan ayat di atas Allah Azza wa Jalla mengkhususkan semua kerajaan hanya milik Allah. Dialah Tuhan yang memberikan siapa saja yang dikehendaki Allah. Jadi, pertama ketunggalan Allah dalam menguasai kerajaan, dan kedua ketunggalan Allah dalam bertindak dan berbuat di dalam kerajaan tersebut. Dia juga yang memuliakan siapa saja yang Dia kehendaki dengan berbagai macam kemuliaan. Dan Dia pula yang menghinakan siapa saja yang dikehendaki Allah dengan mencabut semua kemuliaan darinya. Semua kebaikan itu berada di tangan Allah, tiada seorang pun yang bersekutu dengan Allah. Dan Dia menutup ayat di atas dengan firman Allah, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu, surat Ali Imran ayat 26. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa semua kerajaan dan kekuasaan serta pengendaliannya itu hanya milik Allah. Ayat tersebut mengandung makna bahwa semua pengendalian dan tindakan itu berada di tangan Allah. Dan semua yang dilakukan Allah itu adalah kebaikan. Dia akan mencabut kekuasaan dari siapa saja yang dikehendaki Allah dan menghinakan siapa saja yang Dia kehendaki pula. Pengendalian dan kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senantiasa berputar di poros keadilan, hikmat, dan kemaslahatan. Dan semuanya itu adalah baik, yang karenanya Allah Azza wa Jalla layak mendapatkan pujian dan sanjungan, sebagaimana Allah juga berhak mendapatkan pujian dan sanjungan atas kesucian Allah dari berbagai keburukan dan kejahatan. Dan keburukan itu sama sekali tidak mengarah kepadamu, sebagaimana yang ditegaskan dalam kitab Sahih Muslim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memanjatkan pujian kepada Tuhannya dengan menggunakan kalimat itu dalam doa istiftah, yaitu dalam doanya, "Aku datang memenuhi panggilanmu." Semua kebaikan berada di tangan-Mu, sedangkan keburukan tiada padamu. Aku selalu bersamamu dan akan kembali kepadamu. Maha suci Engkau, dan maha tinggi Engkau. Terlalu suci dan tinggi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dinisbatkan keburukan dan kejahatan kepada Allah, dan semua yang dinisbatkan kepada Allah adalah baik. Sesuatu itu disebut buruk, karena terputusnya penisbatan kepada Allah. Seandainya sesuatu yang buruk itu dinisbatkan kepada Allah, maka ia tidak akan pernah menjadi buruk, sebagaimana yang akan kami uraikan berikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta kebaikan dan keburukan. Keburukan itu berada pada sebagian makhluk Allah, bukan pada penciptaan dan perbuatan Allah. Penciptaan, perbuatan, kodo, sesuatu yang ditetapkan Allah pada makhluknya berupa penciptaan, peniadaan, perubahan, dan takdir Allah, semuanya itu adalah kebaikan. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla Maha Suci dari kezaliman yang pada hakikatnya berarti penempatan segala sesuatu bukan pada tempatnya. Dia tidak akan pernah menempatkan sesuatu kecuali pada tempatnya, dan itu adalah sebuah kebaikan. Sedangkan keburukan dan kejahatan berarti penempatan segala sesuatu bukan pada tempatnya.
Asmaul Husna yang disandang Allah menjadi bukti akan semuanya itu. Yang diantaranya adalah Al-Quddus, Al-Salam, Al-Aziz, Al-Jabbar, dan Al-Mutakabbir. Al-Quddus berarti suci dari segala kejahatan, kekurangan, keburukan, dan aib. Sebagaimana dikatakan oleh para ahli tafsir, Allah Azza wa Jalla itu suci dari segala macam aib dan kekurangan, serta bersih dari segala sesuatu yang tidak sesuai. Demikian itu pula yang menjadi ungkapan para ahli bahasa. Dari nama Allah itu pula muncul nama Baitul Maqdis. Diberi nama demikian karena tempat itu bersih dan suci dari segala bentuk dosa. Yang barang siapa mendatanginya dengan tujuan sholat di dalamnya, maka ia akan terlepas dari semua dosanya sehingga ia menjadi bersih seperti ketika pertama kali ia dilahirkan oleh ibunya. Dari nama itu pula surga itu dinamai Hadziratul Qudus, karena kesuciannya dari berbagai kotoran dan kejahatan dunia. Dari itu pula Jibril diberi nama Ruhul Qudus, karena ia suci dari segala aib. Dari nama Allah itu pula, muncul ucapan para malaikat, dan kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikan mu, Surat Al-Baqarah ayat 30. Artinya, kami mensucikanmu, ya Allah, dari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan dirimu. Demikian pengertian yang diberikan oleh jumhurul ulama. Ibnu Jarir mengatakan, nuka disulaka berarti kami menisbatkan kepadamu kesucian dari segala macam kotoran yang telah dinisbatkan orang-orang kafir kepadamu. Sebagian ulama juga ada yang mengatakan, hal itu berarti, kami mengagungkan dan memuliakanmu. Hal yang sama juga dikatakan oleh Abu Shalih. Sedangkan Mujahid mengemukakan, hal itu berarti, kami mengagungkan dan membesarkanmu. Sebagian ulama juga mengatakan, yang demikian itu berarti kami mensucikanmu dari segala keburukan, sehingga kami tidak menisbatkannya kepadamu. Sehubungan dengan hal itu, penulis, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, katakan, oleh karena itu lafaz tersebut diiringi dengan kalimat, nusabbihu bihamdika, dan kami bertasbih dengan memujimu, karena tasbih itu merupakan bentuk pensucian Allah Ta'ala dari segala macam keburukan. Maimun bin Mahran pernah mengatakan, Subhanallah merupakan kalimat yang dipergunakan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mensucikan Allah dari segala bentuk keburukan dan kotoran. Ibnu Abbas mengemukakan, kalimat tersebut sebagai pensucian Allah Ta'ala dari segala macam keburukan dan kekejian. Dari kata tasbih itu pula, muncul firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya, Surat Yasin ayat 40. Barang siapa memuji dan mensucikan Allah Azza wa Jalla dari segala macam kotoran dan keburukan, berarti ia telah bertasbih kepada Allah. Demikian halnya dengan nama Allah yang lain, yaitu Al-Salam, di mana Allah Ta'ala selamat dari berbagai bentuk aib dan kekurangan. Penyifatan Allah Ta'ala dengan nama Al-Salam adalah lebih mengena daripada dengan kata Al-Salim. Konsekuensi dari sifat Allah itu adalah keselamatan makhluk Allah dari kezaliman Allah. Dan Allah Azza wa Jalla sendiri jauh dari kehendak berbuat zalim dan jahat. Dia adalah Tuhan yang memiliki nama Al-Salam yang berarti selamat dari sifat-sifat kekurangan, yang menyelamatkan makhluk Allah dari kezaliman. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menyebut malam Lailatul Qadar dengan sebutan salam, malam keselamatan, surga dengan sebutan Darussalam. Selain itu, dia juga memuji para wali Allah dengan ucapan salam. Juga nama Allah yang lain, Al-Kabir dan Al-Mutakabbir. Qatadah dan ulama lainnya pernah mengemukakan, dialah Tuhan yang tidak pernah menyombongkan diri dengan keburukan dan kejahatan. Muqatil menuturkan, yaitu yang terlalu agung dari segala bentuk keburukan dan kejahatan. Sedangkan Abu Ishaq mengemukakan, yaitu berarti yang jauh dari berbuat zalim terhadap hamba-hamba Allah. Demikian halnya dengan nama Allah, Al-Aziz, yaitu yang memiliki kemuliaan yang sempurna. Di antara kemuliaan Allah itu adalah keselamatan Allah dari segala macam keburukan,
kejahatan, dan berbagai kekurangan, karena semuanya itu bertentangan dengan kemuliaan. Juga nama Allah yang lain, yaitu Al-Aliyu, yang berarti Tuhan yang Maha Tinggi dari segala macam aib, keburukan, dan kekurangan. Di antara kesempurnaan tinggi Allah adalah tidak adanya sesuatu apapun yang berada di atas Allah, tetapi sebaliknya, Dia yang berada di atas segala sesuatu. Dia juga memiliki nama lainnya, yaitu Al-Hamid yang berarti Tuhan pemilik segala pujian. Kesempurnaan pujian untuk Allah melarang secara tegas penisbatan segala bentuk kejahatan, keburukan, dan kekurangan kepada Allah. Dengan demikian, Asmaul Husna milik Allah itu melarang penisbatan keburukan dan kejahatan serta kezaliman kepada Allah, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pencipta segala sesuatu. Dia pula yang menciptakan perbuatan, gerakan, dan ucapan hamba-hamba Allah. Jika seorang hamba melakukan suatu hal yang tidak bagus yang memang dilarang dilakukan, berarti ia telah berbuat keburukan dan kejahatan, dan Allah Ta'ala yang menjadikannya berbuat seperti itu. Tindakan Allah Ta'ala menciptakan itu mengandung keadilan, hikmah, dan kebenaran. Di mana Dia menjadikannya berbuat baik, padahal objek perbuatan itu suatu hal yang buruk. Dengan demikian itu berarti Dia menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan perbuatan itu suatu hal yang baik, mengandung hikmah dan kemaslahatan meskipun perbuatan itu berupa aib, kekurangan, dan keburukan dari seorang hamba. Dan hal itu merupakan suatu hal yang logis dalam pemikiran umat manusia. Jika seorang tukang yang mahir dan lihai mengambil potongan batang kayu yang bengkok, batu yang sudah pecah, serta pasir yang tidak memadai, lalu ia menempatkannya pada tempatnya, maka hal tersebut akan menghasilkan suatu yang baik dan indah. Dan hal itu pun suatu hal yang adil, benar, dan layak mendapatkan pujian, meskipun pada dasarnya pada semuanya itu terdapat kebengkokan dan kekurangan yang layak mendapat celaan. Dan orang yang menempatkan kotoran pada tempatnya, maka yang demikian itu pun suatu bentuk keadilan, hikmah, dan kebenaran. Dan yang disebutkan tindakan bodoh dan zalim itu adalah penempat sesuatu tidak pada tempatnya. Barang siapa memakaikan topi di kepala, sandal di kaki, celak di alis, dan sampah di tempatnya, berarti ia telah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan dengan demikian itu pula ia tidak menzalimi sandal dan sampah, karena memang keduanya tempatnya di sana. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mempunyai nama yang lain, yaitu Al-Adil dan Al-Hakim, yang mengandung arti Tuhan yang tidak meletakkan sesuatu kecuali pada tempatnya. Nama lain yang disandang Allah adalah Al-Muhsin, yang baik, Al-Jawad, Maha Dermawan, Al-Hakim, Maha Bijaksana, dan Al-Adil, Maha Adil, pada setiap yang diciptakan Allah dan pada setiap menempatkan segala sesuatu. Hanya kepunyaan Allah semua penciptaan dan perintah. Dia tidak memerintah melainkan apa yang dapat mendatangkan kebaikan dan menghilangkan berbagai keburukan. Jika ada dua hal yang saling bertentangan, maka Dia akan mengutamakan yang paling bagus dan baik. Tidak ada suatu perintah pun dalam syariat, peraturan agama, yang telah ditetapkan Allah bagi hamba-hamba Allah melainkan keberadaannya lebih baik daripada ketiadaannya. Dan Dia tidak melarang suatu hal melainkan ketiadaannya itu lebih baik daripada keberadaannya. Jika ada yang menanyakan, jika keberadaan sesuatu dari perintah agama itu yang menurut Allah Azza wa Jalla lebih baik daripada ketiadaannya, lalu mengapa Dia tidak menghendaki keberadaannya? Dan jika ketiadaannya lebih baik daripada keberadaannya, lalu mengapa Dia menghendaki keberadaannya? Dengan demikian, kehendak yang bersifat umum itu menggugurkan kaidah ini. Menjawab pertanyaan itu, saya katakan, kehendak yang bersifat umum itu tidak menggugurkan kaidah tersebut, karena keberadaannya meskipun lebih baik daripada ketiadaannya, maka keberadaannya itu mengharuskan hilangnya suatu yang buruk yang hanya akan mendatangkan keburukan.
Tidak adanya larangan meskipun ketiadaannya lebih baik daripada keberadaan, namun keberadaannya itu merupakan salah satu sarana dan jalan menuju kepada sesuatu yang lebih dicintai daripada ketiadaannya. Uraian lengkap mengenai hal itu akan kami kemukakan pada pembahasan berikutnya, insya Allah. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sesuatu, berarti Dia telah mencintai, meridai, menghendaki, dan menjelaskannya. Dia tidak mencintai sesuatu melainkan keberadaannya lebih baik daripada ketiadaannya. Dan apa yang dilarang Allah merupakan suatu hal yang dimurka dan dibenci Allah. Dan Dia tidak membenci sesuatu melainkan ketiadaannya lebih baik daripada keberadaannya. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla memerintahkan hamba-hamba Allah agar mengambil apa yang terbaik dari apa yang telah diturunkan bagi mereka. Yang terbaik itulah yang diperintahkan, dan ia lebih baik daripada yang dilarang. Jika demikian kenyataannya yang berlaku dalam perintah dan peraturan Allah, maka demikian pula yang berlaku dalam penciptaan, qada dan qadar Allah. Apa yang dikehendaki Allah untuk diciptakan dan dikerjakan bagi hamba Allah, maka yang demikian itu lebih baik daripada tidak Dia ciptakan dan kerjakan. Demikian juga sebaliknya, apa yang dikehendaki Allah ketiadaannya, maka yang demikian itu lebih baik daripada keberadaannya, karena keberadaannya merupakan hal yang buruk, dan Dia tidak akan melakukannya. Tetapi Dia senantiasa suci dan terlepas dari keburukan tersebut. Dan keburukan itu tiada akan pernah mengarah kepada Allah. Jika ditanyakan, lalu mengapa Dia menciptakan padahal yaitu suatu hal yang buruk? Menjawab pertanyaan itu dapat dikatakan, penciptaan dan perbuatan Allah itu suatu hal yang baik dan bukan suatu hal yang buruk, karena penciptaan dan perbuatan itu merupakan hak Allah. Sedangkan keburukan itu sendiri tidak mungkin dilakukannya dan melekat pada Allah sebagai sifat. Dan keburukan yang ada pada makhluk Allah itu disebabkan karena tidak adanya penisbatannya kepada Allah. Penciptaan dan perbuatan itu dinisbatkan kepada Allah, dan itu jelas suatu hal yang baik. Semua yang dikehendaki Allah merupakan kebaikan, dan apa yang tidak dikehendaki Allah merupakan keburukan. Penyebab adanya keburukan itu adalah kebodohan dan ketidakmengertian atau juga kezaliman. Jika ada orang yang mengemukakan, penciptaan alam ini yang diwarnai kenikmatan dengan penderitaan, kebaikan dengan keburukan mengandung hikmah yang sangat besar. Padahal mungkin bagi Tuhan menciptakannya tanpa adanya keburukan di dalamnya. Kebaikan apa yang terdapat pada pemberian kesempatan kepada iblis untuk hidup sampai akhir zaman? Kebaikan apa pula yang terkandung dalam penciptaan 99 kelompok yang semuanya akan dimasukkan ke dalam neraka dan satu kelompok ke dalam surga? Kebaikan apa pula yang terkandung dalam pengusiran Adam dan Hawa dari surga? Padahal jika tidak diusir, maka umat manusia ini akan hidup bahagia di surga. Kebaikan apa pula yang terkandung dalam penciptaan kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, kezaliman, dan kesewenang-wenangan? Apa pula manfaat dan kebaikan yang terkandung dalam penciptaan Dajjal yang hanya akan menimbulkan fitnah? Untuk apa dan kebaikan apa yang terkandung dalam penciptaan penindasan suatu kaum atas kaum yang lain? Penciptaan racun, binatang berbisa dan binatang buas? Juga kebaikan apa yang terkandung dalam pemusnahan alam yang telah diciptakan Allah ini? Jika keberadaan semuanya itu baik, maka pemusnahannya berarti pemusnahan terhadap kebaikan? Dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, maka Anda tidak akan dapat menjawab kecuali dengan menutup pintu hukum dan sebab akibat. Sebelum menjawab pertanyaan, kami perlu mengucapkan, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Ayat-ayat berikut ini merupakan jawaban telak atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Surat Ali Imran ayat 191. Firman Allah yang lain, "Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak,
tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Surat Ad-Dukhan ayat 38-39. Juga, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Surat Sya'ad ayat 27. Demikian halnya dengan firman Allah ini, maka apakah kalian mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kalian secara main-main saja dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Surat Al-Mukminun ayat 115-116. Dia juga berfirman, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Surat At-Talaq ayat 12. Selain itu, Dia juga berfirman, Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu sebagai pusat peribadatan dan urusan dunia, bagi manusia dan demikian pula bulan haram, hadiu, hewan kurban, dan kalaid, hewan kurban yang diberi tanda. Firman-Nya, Allah menjadikan yang demikian itu agar kalian tahu, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Maidah ayat 97. Firman Allah yang lain, dan engkau melihat gunung-gunung itu, engkau menyangka ia itu tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh setiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Surat An-Naml ayat 88. Juga firman Allah yang berikut ini, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Surat Al-Sajdah ayat 7. Demikian halnya firman Allah yang ini, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Engkau sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah engkau melihat sesuatu yang tidak seimbang? Surat Al-Mulk ayat 3. Sebaliknya, semua ciptaan Allah benar-benar sesuai, seimbang, dan sempurna, yang tepat sasaran dan tujuan, yang semuanya itu hanya diketahui secara rinci oleh Allah, dan hanya sedikit yang diberitahukan kepada sebagian hamba Allah yang dikehendaki Allah. Yang demikian itu sudah pernah ditanyakan oleh para malaikat, dan Dia pun menjawabnya melalui firman Allah, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Surat Al-Baqarah ayat 30. Lalu para malaikat pun serentak mengakui kesempurnaan ilmu dan hikmah Allah. Dan bahwasanya dalam semua perbuatan Allah, Allah Ta'ala berada di jalan yang lurus. Di mana para malaikat itu berkata, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surat Al-Baqarah ayat 32. Dan Dia tidak memberitahukan hikmah dari apa yang mereka pertanyakan itu, hingga akhirnya mereka pun tidak mengetahui. Dia berfirman, bukankah sudah kukatakan kepada kalian, bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi serta mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan? Surat Al-Baqarah ayat 33. Selanjutnya kami perlu menyebutkan beberapa pokok penting yang kami uraikan sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Banyak dari kaum teolog yang mempunyai pandangan filsafat dan teologi telah mengakui bahwasanya tidak mungkin memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut melainkan dengan menghilangkan hikmah dan taklil, adalah penarikan kesimpulan yang didasarkan atas hubungan sebab akibat, dan dengan mengatakan bahwasanya Allah tidak berbuat sesuatu untuk sesuatu, tidak memerintah sesuatu untuk suatu hikmah tertentu, tidak pula menjadikan sesuatu sebagai sebab bagi sesuatu yang lain. Dan yang ada hanyalah masyiah,
kehendak, dan kekuasaan mutlak Allah Ta'ala. Dan kepadanya tidak boleh dipertanyakan apa, mengapa, atau karena apa, atau apa hikmahnya. Perhatikanlah, bagaimana orang-orang itu menyatakan, tidak ada jalan lain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu kecuali dengan cara mendustakan semua Rasul, membuang kitab-kitab yang diturunkan Allah Azza wa Jalla, dan menentang logika yang menyatakan bahwa Allah Ta'ala, pencipta alam ini mempunyai kehendak dan pilihan. Apa yang dikehendaki, pasti akan ada karena kehendak Allah, dan apa yang tidak dikehendaki Allah, maka tidak akan pernah ada. Dan tidak ada di alam ini sesuatu yang lahir tanpa adanya kehendak dari Allah. Secara tegas mereka mengemukakan bahwasanya tidak ada jalan lain untuk menjawab pertanyaan tersebut kecuali dengan menempuh jalan orang-orang yang memusuhi para rasul yang mereka mengatakan bahwa Allah Ta'ala tidak menciptakan langit dan bumi ini dalam 6 hari, tidak mewujudkan alam ini setelah ketiadaannya, dan tidak meniadakannya setelah keberadaannya. Orang yang berakal sehat tidak akan pernah mau menerima ungkapan-ungkapan seperti itu, karena semuanya itu bertentangan dengan akal sehat, dalil nakli, dan fitrah manusia. Pokok pertama adalah penetapan universalitas ilmu Allah dan peliputan ilmu Allah akan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang ada di langit dan di bumi yang tersembunyi dari Allah, meski hanya sebesar atom. Bahkan ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, dan Dia mampu menghitung jumlah segala sesuatu. Dasar pokok ini bertentangan dengan pendapat musuh-musuh para rasul yang menafikan ilmu Allah Ta'ala terhadap bagian-bagian terkecil dari segala sesuatu. Karena itu, menurutnya, Allah tidak mengetahui bagian atas dan bagian bawah alam ini. Juga bertentangan dengan pendapat paham Qadariyah yang menyimpang jauh, yang para ulama salaf telah sepakat mengkafirkan mereka, di mana penganut paham ini menyatakan bahwa Allah Ta'ala tidak mengetahui perbuatan manusia sehingga mereka melakukannya. Menurut mereka, Allah Ta'ala tidak mengetahui perbuatan manusia sebelum dilakukan, tidak juga menulis dan menakdirkannya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan pertanyaan yang mendustakan mereka dan menyalahkan pernyataan mereka. Sabda beliau juga secara tegas juga menetapkan universalitas ilmu Allah Azza wa Jalla. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang menguasai ilmu Allah kecuali hanya sedikit saja pengetahuan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, yang jika dibandingkan dengan pengetahuan Allah, maka yang diberitahukan kepada manusia ini hanyalah setetes dari air laut secara keseluruhan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Khidir kepada Musa, alaihi salam, ilmuku dan ilmumu sama sekali tidak mengurangi ilmu Allah Azza wa Jalla kecuali seperti apa yang diminum oleh burung itu. Seandainya lautan dan pepohonan yang ada di dunia ini sejak awal kehidupan dikumpulkan sebagai tinta dan pena untuk menulis ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya tinta dan pena itu telah habis terlebih dahulu sedangkan ilmu Allah Ta'ala masih menumpuk berlipat-lipat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menuturkan, aku tidak dapat menjangkau pujian untukmu, engkau adalah seperti pujianmu atas dirimu sendiri. Sedangkan dalam doa istiharahnya beliau juga mengucapkan kalimat ini, sesungguhnya mampu, sedang aku tidak mampu. Engkau mengetahui dan aku tidak mengetahui, dan engkau maha mengetahui segala hal yang gaib, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala sendiri telah mengatakan kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, Surat Al-Baqarah ayat 30. Dia juga telah menyampaikan kepada umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, diwajibkan atas kalian berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kalian benci. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal ia sangat baik bagi kalian. Dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal ia sangat buruk bagi kalian. Allah mengetahui, sedang kalian tidak mengetahui, Surat Al-Baqarah ayat 216. Dan kepada Ahlul Kitab, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengatakan, dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan hanya sedikit, Surat Al-Isra ayat 85.
Dan pada hari kiamat kelak, ketika ditanya kepada para Rasul Allah, apa yang menjadi jawaban umat kalian terhadap seruan kalian, maka mereka pun mengatakan, tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib, Surat Al-Maidah ayat 109. Demikianlah etika yang memang seharusnya dilakukan, karena ilmu yang mereka miliki akan melebur dan lenyap ke dalam ilmu Allah Azza wa Jalla, sebagaimana hilangnya cahaya pelita ke dalam cahaya matahari. Dengan demikian betapa zalim, bodoh, dan beraninya orang yang menyatakan bahwa segala sesuatu itu belum ditetapkan dan tidak pula diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah Tabaraka wa Ta'ala dari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan Allah yang dinisbatkan oleh orang bodoh lagi zalim. Segala pujian dan kesempurnaan Allah menafikan semua sangkaan tersebut. Hanya pada Allah predikat ketuhanan itu melekat, dan Dia maha besar dari segala sesuatu dalam sifat, zat, dan perbuatan Allah. Pokok ini harus benar-benar dipegang teguh. Perlu diketahui bahwa akal, pengetahuan, dan ilmu umat manusia tidak akan pernah dapat menjangkau dan meliputi hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat pada makhluk Allah yang paling terkecil sekalipun.